Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Pandowo dari kelas 11 PPLG 3 asal Sekolah SMK Negeri 3 Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 diagram, yaitu komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Oke, untuk yang pertama yaitu ada pengertian diagram. Pengertian komponen diagram. Diagram komponen adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode-kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Diagram komponen memberikan gambaran tingkat tinggi dan sederhana dari sebuah sistem. Selanjutnya yaitu fungsi komponen diagram. Yang pertama menggambarkan struktur sistemonen. Komponen diagram menggambarkan bagaimana komponen dalam sistem saling berinteraksi, termasuk interface yang disediakan dan dibutuhkan oleh komponen sehingga memperjelas aliran data atau komunikasi antara mereka. Yang kedua, memudahkan pemahaman fungsi komponen, yaitu tiap komponen dalam diagram memiliki tugas tertentu. Jadi, pada aspek ini, komponen diagram dapat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing komponen sehingga lebih mudah memahami peran mereka dalam sistem secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu memudahkan pengembangan dan perawatan. Adanya komponen diagram juga dapat memudahkan proses development dan perawatan dengan memberikan panduan visual tentang bagaimana komponen harus diganti atau diperbarui tanpa menggunakan komponen lain dan dalam sistem. Selanjutnya yaitu manfaat komponen diagram. Yang pertama yaitu memahami dan mengelola sistem perangkat lunak dengan memvisualisasikan struktur fisik dan hubungan antar komponen. Yang kedua menggambarkan struktur sistem. Yang ketiga mengamati bagaimana komponen sistem saling berhubungan. Dan yang keempat dapat menghemat waktu dan sumber daya karena komponen-komponen yang dibuat dapat digunakan kembali di proyek lain. Selanjutnya ada simbol komponen diagram. Yang pertama yaitu ada komponen. Komponen ini adalah simbol untuk mewakili bagaimana utama dari sistem seperti modul atau blok kode tertentu. Komponen ini digambarkan sebagai blok persegi panjang dengan 2 persegi panjang lebih kecil di bagian samping. Yang kedua yaitu ada node. Node ini adalah simbol untuk mewakili objek perangkat keras atau perangkat lunak yang berada pada tingkatan lebih tinggi dari komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak persegi. Yang ketiga yaitu ada interface. Nah, interface ini adalah sebuah simbol yang menunjukkan masukan suatu materi yang diterima atau disediakan oleh suatu komponen. Biasanya digambarkan dengan catatan tekstual atau simbol. Yang keempat yaitu ada port. Port ini adalah simbol untuk menentukan titik interaksi terpisah antara komponen dengan lingkungannya. Biasanya digambarkan dengan kotak kecil yang ada di tepi komponen. Selanjutnya yaitu ada package. Yang kelima yaitu package adalah simbol untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem ke dalam suatu file untuk mempermudah pengelolaan sistem besar dengan banyak komponen. Nah, biasanya ini digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas seperti folder. Yang ketujuh yaitu ada notes atau catatan. Nah, notes ini adalah simbol yang memungkinkan pengembangan untuk menghubungkan meta-analisis pada komponen diagram. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung di atas kanan. Dan yang terakhir yaitu ada dependency. Nah, dependency ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa satu bagian pada sistem bergantung pada bagian lain. Nah, biasanya dependency ini digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan satu komponen ke komponen lain. Nah, selanjutnya yaitu tujuan komponen diagram. Tujuan utama dari komponen diagram ini adalah untuk menunjukkan hubungan struktural antara komponen-komponen dalam suatu sistem. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Selanjutnya yaitu pengertian objek diagram. Diagram objek adalah sebuah diagram yang menampilkan sebagian atau seluruh struktur sistem pada titik waktu tertentu. Biasanya
Diagram ini dapat memudahkan tim memahami perilaku dan interaksi objek yang terlibat baik selama pengembangan maupun analisis masalah. Selanjutnya yaitu fungsi objek diagram. Fungsi utama dari objek diagram ini adalah untuk memvisualisasikan dan menggambarkan secara rinci suatu sistem pada saat tertentu dengan fokus pada instance, contoh, kelas, dan hubungan antara objek-objek tertentu. Diagram objek berfungsi untuk memahami hubungan dengan ketergantungan antara objek-objek serta mengilustrasikan skenario atau kasus penggunaan dan perangkat lunak. Manfaat objek diagram yang pertama yaitu wawasan hubungan, yaitu dapat menunjukkan secara rinci suatu kolaborasi antar instansi kelas dan membantu memahami sebuah ketergantungan pada objek. Yang kedua yaitu ada panduan implementasi, yaitu objek diagram dapat membantu pengembangan saat membangun dan menguji instansi kelas serta memberikan pedoman dalam representasi objek pada kode. Yang ketiga yaitu ada dukungan pengujian integrasi, memiliki fasilitas pengujian integrasi dengan memvisualisasikan hubungan antar objek dan memastikan sebuah komponen dapat bekerja secara efektif. Yang keempat yaitu ada validasi kode, yaitu pengembangan dapat menggunakan diagram ini untuk memastikan sebuah konsistensi antara kode dan sebuah desain. Yang kelima yaitu ada ilustrasi skenario. Diagram objek dapat menggambarkan sebuah skenario atau kasus penggunaan serta memvisualisasikan perilaku objek dalam berbagai keadaan. Yaitu ada tujuan objek diagram, yaitu dalam fase analisis proyek, diagram kelas digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur sistem, sedangkan serangkaian pada diagram objek dapat digunakan sebagai uji kasus untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan. Namun, sebelum membuat diagram kelas, diagram objek biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan informasi mengenai elemen model tertentu untuk menunjukkan contoh, spesifikasi, dan pengklasifikasikan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada simbol-simbol objek diagram. Objek atau yang pertama yaitu ada objek instance, yaitu dapat mewakili intensitas dalam sistem yang digambarkan dengan kotak. Biasanya perubahan objek dari waktu ke waktu dapat diwakili secara berbeda. Yang kedua yaitu ada atribut dan nilai. Nah, kotak objek dapat menampilkan sebuah atribut dan nilai secara spesifikasinya. Yang ketiga yaitu ada tautan atau link, menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan dua objek yang menunjukkan hubungan antar instance. Yang keempat yaitu ada ketergantungan atau dependency, menunjukkan satu elemen yang bergantung pada elemen lain. Hubungan ini dapat berupa abstraksi, realisasi, atau penggunaan. Yang kelima yaitu ada asosiasi, hubungan antar dua objek yang digambarkan dengan garis. Dalam hal ini dapat digambarkan dalam satu arah atau dua arah. Yang keenam yaitu ada agregasi, memiliki hubungan antar objek yang digambarkan dengan berlian kosong pada objek penampung. Yang ketujuh yaitu ada komposisi, yaitu jenis hubungan ketergantungan di mana objek anak tidak dapat ada tanpa objek induk tetapi ditandai dengan berlian penuh. Yaitu pengertian komposit diagram. Komposit struktur diagram merupakan gambaran dari sebuah struktur sistem yang ada di dalam classifier. Penggambaran diagram tersebut meliputi interaksi yang dilakukan antara satu sistem ke sistem yang lainnya. Diagram ini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan serta hubungan yang terjadi antara bagian satu ke bagian yang lainnya. Si komposit diagram yang pertama yaitu menggambarkan struktur internal sistem yang kompleks. Yang kedua menunjukkan hubungan antara komponen-komponen yang terkait. Yang ketiga yaitu membantu memahami interaksi antara komponen-komponen. Yang keempat, membantu identifikasi komponen-komponen yang terkait. Nah, manfaat komposit diagram. Yang pertama,
yaitu meningkatkan pemahaman tentang sistem kompleks. Yang kedua, membantu analisis dan perancangan sistem yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sistem dengan memahami hubungan antara komponen-komponen. Yang keempat, membantu mengidentifikasikan masalah dan solusi dalam sistem. Nah, selanjutnya yaitu tujuan komposit diagram. Yang pertama, menggambarkan struktur internal sistem yang kompleks secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, membantu memahami hubungan antara komponen-komponen yang terkait. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan perancangan sistem. Yang keempat, membantu meningkatkan kualitas sistem dengan memahami interaksi antara komponen-komponen. Simbol-simbol komposit diagram. Yang pertama ada kelas. Nah, kelas ini biasanya yaitu persegi panjang dengan nama kelas di dalamnya. Yang kedua ada objek, yaitu persegi panjang dengan nama objek di dalamnya. Yang ketiga ada asosiasi, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih kelas atau objek. Yang keempat komposisi, yaitu garis dengan berlian yang menunjukkan ke kelas yang memiliki bagian-bagian. Yang kelima yaitu ada inheritance, yaitu garis dengan anak panah yang menunjukkan ke kelas yang lebih spesifik. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang tiga diagram tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf, dan apabila penjelasannya terlalu cepat bisa diperlambat saja atau di pause dulu. Sekian, terima kasih. Saya Iksan Mendowo dari kelas 11 PPLG 3.